Mentari pagi menyinari wajah lelah Arya dan Wulan. Keduanya terbangun di kamar kontrakan mungil mereka. Ukurannya hanya cukup untuk sebuah kasur dan lemari kecil. Suara deru kendaraan dan hiruk-pikuk kota terdengar. Sayup-sayup dari balik jendela yang sudah mulai kusam. Ini adalah hari ke-1000 mereka tinggal di kontrakan ini. Sebuah angka yang terasa begitu panjang bagi pasangan muda yang merindukan memiliki rumah sendiri. Arya, seorang guru honorer di sekolah swasta. Gajinya pas-pasan. Wulan, seorang penjahit rumahan. Pendapatannya juga tak menentu. Setiap bulan, mereka selalu berjuang untuk menyisihkan sedikit uang dari penghasilan mereka yang minim untuk tabungan rumah. Mimpi memiliki rumah sendiri terasa begitu jauh, seperti bintang di langit malam. Sayang, bangun, kata Arya lembut sambil mencium kening Wulan. Wulan tersenyum, walau terlihat kelelahan. Pagi, Yang, jawabnya. Hari ini kita harus menyelesaikan pesanan baju seragam sekolah itu. Ya, tentu. Sayang, jawab Arya. Setelah itu, kita ke bank. Kita cek tabungan kita. Mata Wulan berbinar. Memeriksa tabungan rumah adalah ritual rutin mereka setiap bulan. Walaupun jumlahnya sedikit demi sedikit, rasa bahagia selalu menyertai setiap kali mereka melihat saldo tabungan mereka bertambah. Itu adalah bukti nyata perjuangan mereka untuk mewujudkan mimpi memiliki rumah sendiri. Di bank, Arya dan Wulan saling berpegangan tangan, menunggu giliran untuk bertemu petugas ban. Jantung mereka berdebar-debar, menanti kabar baik. Setelah beberapa saat, petugas ban memberikan informasi tentang saldo tabungan mereka. Jumlahnya masih jauh dari cukup untuk membeli rumah, tetapi mereka tetap bersyukur karena tabungan mereka terus bertambah. Kita masih harus bekerja keras, Yang, kata Wulan. Menahan rasa kecewa, Arya mengusap lembut pipi Wulan. Tenang, sayang. Kita akan terus berusaha. Rumah kita pasti akan terwujud. Sore harinya, Arya dan Wulan menyelesaikan pesanan baju seragam sekolah. Wulan terlihat sangat lelah. Jari-jarinya terasa sakit karena seharian memegang jarum dan benang. Arya memeluk Wulan erat-erat. Terima kasih, sayang. Kamu selalu bekerja keras untuk kita. Sama-sama, Yang, jawab Wulan tersenyum. Kita akan terus berjuang bersama sampai kita memiliki rumah sendiri. Malam itu, sambil menikmati secangkir teh hangat, Arya dan Wulan merencanakan langkah selanjutnya. Mereka akan mencari informasi tentang program perumahan subsidi pemerintah. Mereka juga akan mencari pekerjaan tambahan untuk menambah penghasilan mereka. Mimpi memiliki rumah sendiri masih terasa jauh, tetapi semangat mereka tak pernah padam. Mereka percaya, dengan kerja keras dan doa, mimpi mereka akan segera terwujud. Keesokan harinya, Arya dan Wulan dikejutkan oleh kabar buruk. Pemilik kontrakan datang dan memberitahu mereka bahwa kontrakan tersebut akan segera dibongkar untuk pembangunan gedung baru. Arya dan Wulan harus mengosongkan kontrakan dalam waktu 1 minggu. Wajah mereka langsung pucat pasi. Kemana mereka harus pergi? Mereka tidak punya tempat lain untuk tinggal. Bagaimana ini? Yang, tanya Wulan. Suaranya bergetar. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Arya memeluk Wulan erat-erat, mencoba memberikan kekuatan. Tenang, sayang, kita akan mencari tempat tinggal baru. Kita pasti bisa melewati ini. Namun, mencari tempat tinggal baru bukanlah hal yang mudah. Harga sewa kontrakan di kota mereka sangat mahal. Dengan penghasilan mereka yang pas-pasan, mencari kontrakan yang terjangkau terasa seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Mereka mencari dari satu tempat ke tempat lain, namun selalu menemui kekecewaan. Banyak kontrakan yang sudah penuh atau harganya terlalu tinggi. Kecemasan dan keputusasaan mulai menyelimuti Arya dan Wulan. Mereka merasa semakin jauh dari mimpi memiliki rumah sendiri. Mereka bahkan mulai mempertanyakan kemampuan mereka untuk bertahan hidup di kota yang semakin hari semakin mahal. Setiap malam, mereka tidur dengan gelisah, takut akan masa depan yang tidak pasti. Suatu sore, sambil mencari informasi tentang kontrakan di internet, Wulan menemukan sebuah iklan lowongan pekerjaan sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan kecil. Gajinya cukup lumayan, jauh lebih tinggi daripada penghasilannya sebagai penjahit. Wulan langsung mendaftar dan mengikuti tes. Ia sangat berharap bisa diterima, karena itu bisa menjadi jalan keluar dari masalah mereka. Beberapa hari kemudian, Wulan mendapat kabar gembira. Ia diterima di perusahaan tersebut. Arya sangat senang mendengar kabar tersebut. Ia tahu ini adalah jawaban atas doa mereka. Dengan penghasilan tambahan Wulan, mereka akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mencari tempat tinggal baru dan menabung untuk rumah mereka sendiri. Dengan penghasilan baru Wulan, mereka akhirnya menemukan sebuah
kontrakan kecil yang lebih layak daripada kontrakan sebelumnya. Walaupun masih jauh dari ideal, mereka bersyukur karena masih bisa mendapatkan tempat tinggal. Meski harus mengencangkan ikat pinggang lebih ketat lagi, mereka juga mulai mencari informasi tentang program perumahan subsidi pemerintah dengan lebih serius. Mereka semakin yakin mimpi mereka untuk memiliki rumah sendiri akan segera terwujud. Hujan deras mengguyur kota, angin bertiup kencang, menghantam jendela kontrakan kecil Arya dan Wulan. Udara terasa sangat dingin, menembus hingga ke tulang. Di dalam kontrakan, Arya dan Wulan duduk berselimut, memeluk tubuh masing-masing untuk menghangatkan diri. Api di tungku kecil mereka nyaris padam, hanya menyisakan bara yang redup. Dingin sekali, Yang, kata Wulan. Suaranya sedikit gemetar. Arya mengusap lembut rambut Wulan. Sabar, sayang, hujan ini pasti akan berhenti. Aku khawatir. Yang, lanjut Wulan. Bagaimana kalau kita sakit? Mereka berdua memang sedang kurang sehat belakangan ini karena kelelahan dan kurangnya asupan gizi. Arya menarik Wulan lebih dekat ke pelukannya. Kita akan baik-baik saja. Sayang, kita harus tetap kuat. Ingat, kita punya mimpi. Kita harus mewujudkan mimpi kita untuk memiliki rumah sendiri. Wulan mengangguk, mencoba menguatkan dirinya. Tapi, Yang, aku merasa lelah sekali. Aku merasa putus asa. Arya diam sejenak, menatap wajah Wulan yang pucat. Ia tahu Wulan sedang berada di titik terendah, kehilangan kontrakan sebelumnya, ketidakpastian masa depan, dan kondisi kesehatan mereka yang menurun membuat Wulan merasa putus asa. Aku tahu, sayang, kata Arya lembut. Aku juga merasa lelah, tapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus berjuang. Kita harus saling menguatkan. Arya meraih tangan Wulan, menciumnya dengan penuh kasih sayang. Ingat, sayang, lanjutnya, kita bukan hanya berdua, kita punya mimpi bersama, kita punya harapan bersama, dan kita akan mewujudkannya bersama-sama. Wulan memeluk Arya erat, menangis di pelukan suaminya. Aku takut, Yang, isaknya, aku takut kita tidak akan pernah bisa memiliki rumah sendiri. Arya mengelus punggung Wulan, mencoba menenangkannya. Jangan takut, sayang, kita akan terus berusaha, kita akan mencari jalan keluar. Kita akan melewati semua ini bersama-sama. Rumah kita pasti akan terwujud. Hujan masih terus turun, angin masih bertiup kencang. Namun, di dalam kontrakan kecil itu, terdapat kehangatan yang tak ternilai. Kehangatan cinta, kehangatan harapan, dan kehangatan tekad untuk terus berjuang. Meski badai menerjang, keesokan harinya, matahari bersinar cerah, menghilangkan sisa-sisa hujan dan angin yang menerjang semalam. Arya dan Wulan memulai hari dengan semangat baru. Mereka telah memutuskan untuk lebih giat lagi, mencari pekerjaan tambahan dan mempersiapkan diri untuk mengajukan pinjaman perumahan subsidi. Wulan, dengan keahlian desain grafisnya yang baru diasah, mulai menerima pesanan desain dari berbagai klien. Ia bekerja keras, menghasilkan desain-desain yang berkualitas dan menarik. Pendapatannya pun meningkat pesat. Arya, selain mengajar, juga mulai memberikan les privat kepada beberapa siswa. Ia memanfaatkan waktu luangnya dengan efektif, menambah penghasilan keluarga. Dengan kerja keras dan pengorbanan mereka, tabungan mereka pun semakin bertambah. Setelah beberapa bulan, mereka merasa sudah cukup siap untuk mengajukan pinjaman perumahan subsidi. Mereka mengumpulkan semua dokumen yang dibutuhkan, dan dengan hati berdebar-debar, mereka mendatangi kantor perumahan subsidi. Proses pengajuan pinjaman tidak mudah. Mereka harus melalui berbagai tahapan, mengisi banyak formulir, dan menunggu berminggu-minggu untuk mendapatkan keputusan. Namun, mereka tetap sabar dan optimis. Mereka yakin kerja keras mereka akan membuahkan hasil. Akhirnya, tiba saat yang ditunggu-tunggu. Mereka mendapat kabar gembira. Pinjaman perumahan subsidi mereka disetujui. Arya dan Wulan saling berpelukan, menumpahkan air mata haru. Mimpi mereka selama ini akhirnya terwujud. Mereka memilih sebuah rumah kecil yang sederhana, tetapi nyaman dan layak huni. Rumah itu terletak di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Namun, bagi Arya dan Wulan, rumah itu adalah istana. Rumah itu adalah simbol dari kerja keras, pengorbanan, dan cinta mereka. Proses pembangunan rumah berjalan lancar. Arya dan Wulan aktif terlibat dalam setiap tahapan pembangunan, mengawasi dan memastikan bahwa rumah mereka dibangun dengan baik dan sesuai dengan keinginan mereka. Mereka juga menabung sedikit demi sedikit untuk membeli perabotan rumah tangga. Setelah beberapa bulan, rumah mereka akhirnya selesai dibangun. Arya dan Wulan pindah ke rumah baru mereka dengan hati yang penuh sukacita. Mereka merasakan kebahagiaan yang tak terkira.